Shalom, dalam hidup ini Anda bisa memilih satu di antara dua. Anda bisa menjadi orang yang terus menjadi orang yang tertuduh, atau Anda menjadi orang yang hidup di dalam kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang pertama, di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi Anda yang hidup di dalam daging, Anda bisa terus-menerus tatkala Anda gagal, tatkala Anda jatuh dalam dosa, daging itu akan membawa Anda untuk menjadi orang yang terus turun ke bawah karena Anda terus-menerus dituduh. Anda akan selalu dijadikan terdakwa. Siapa biang kerok dari peristiwa yang selalu mendakwa manusia tatkala kita gagal? Itu bukan pekerjaan roh Allah. Itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis melalui kedagingan kita. Jadi artinya pada waktu kita gagal, kita jatuh, kita bisa terus-menerus tinggal dalam keadaan rasa bersalah, terus-menerus kita tertuduh, dan itu merupakan pekerjaan iblis. Bukan merupakan pekerjaan roh. Kalau Anda tinggal di dalam kehendak roh Allah, kemauan Tuhan, justru Dia ingin memerdekakan kita. Dia ingin kita bangkit daripada kegagalan. Saya teringat cerita tentang anak yang hilang. Anak bungsu meminta kepada bapaknya bagian daripada warisannya. Dan saudara tahu, warisan yang dia terima dari bapaknya dihabiskan untuk hidup berfoya-foya. Artinya dia hidup tidak bertanggung jawab. Dia hanya memikirkan tentang kesenangan dirinya. Dia tidak hidup dalam rancangan bapaknya. Dan saudara tahu, dia mengalami kehancuran yang luar biasa sampai dia hidup harus makan makanan babi. Dalam keadaan yang terpuruk, sengsara yang begitu dalam, dia teringat orang-orang yang bekerja di rumah bapaknya. Semua dalam keadaan terjamin. Walaupun mereka cuman pembantu-pembantu ayahnya, tetapi hidupnya jauh lebih baik daripada dia yang mempunyai status anak. Tetapi dia tidak hidup dalam kehendak bapaknya, dia hidup dalam kehendak dagingnya. Saya sedikit menyimpang. Waktu Anda, waktu saya hidup tidak di dalam kehendak Bapa, sebetulnya itu akan membuat kita lambat laun. Hari ini kita belum lihat kehancuran, tetapi lambat laun kita sedang menuju kepada kehancuran. Dan pada waktu kita terpuruk di tempat yang begitu dalam, iblis tidak akan pernah melepaskan saudara. Karena dia bukan hanya menghancurkan, tapi dia ingin membinasakan kita. Sehingga dia terus-menerus menuduh, mendakwa saudara. Tapi yang menyenangkan buat saya adalah anak bungsu ini teringat akan bapaknya. Dan dia kembali kepada bapaknya. Dalam bahasa Alkitab, dia sadar, dia bertobat, dia kembali kepada ayahnya. Dan dia merendahkan hidupnya. Dia katakan bahwa saya tidak layak disebut anak bapak.
pekerjakan. Tapi Anda lihat bagaimana sikap dan tindakan Bapak. Seperti yang saya peragakan, anaknya tidak perlu memperpanjang ucapan dengan pengakuan-pengakuan yang panjang. Bapak itu memeluk anaknya yang begitu buruk keadaannya dan meminta kepada pelayan-pelayannya untuk melayani anaknya dengan luar biasa. Itulah Bapak, Tuhan yang penuh kasih. Saya ingin katakan, seberapa dalamnya Anda gagal, seberapa dalamnya Anda jatuh. Jangan pernah memandang ke belakang. Jangan pernah mengingat kejatuhan Anda. Saya teringat di dalam 1 Yohanes 1. Kalau kita jatuh, kalau kita gagal, tugas kita mengaku dosa. Tugas kita menyesali. Tetapi tidak perlu sampai bertahun-tahun, berhari-hari. Itu bukan pekerjaan Tuhan, itu bukan rancangan Tuhan. Itu pekerjaan daripada si jahat. Untuk membuat saudara menjadi patah. Bangunlah mulai hari ini. Karena kita punya Tuhan yang penuh kasih. Yang akan memulihkan keadaan saudara. Mungkin saudara bercerai. Mungkin saudara gagal di dalam pekerjaan. Mungkin saudara meraih mimpi saudara. Tapi ingat bahwa Tuhan bukan sekedar Tuhan. Tapi Dia Bapa yang punya rancangan yang hebat buat diri saudara. Ingat rancangan Tuhan. Ingat tujuan Tuhan dalam hidup kita yang besar. Dan lupakan semua kegagalan kita. Kalaupun kita telah berbuat dosa. Minta ampun kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mengampuni saudara. Dan berjalanlah dalam rancangan Tuhan. Hal yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Amin.